Shalom saudara sekalian, senang boleh berjumpa kembali di dalam GKM Menyapa edisi hari ini. Saya akan menyapa setiap kita dengan mengambil sebuah bagian firman Tuhan dari dalam Amos pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita mengalami suatu momen di mana kita tidak bisa atau kurang bisa menghargai suatu hal yang sebenarnya sangat berharga, namun kita anggap kurang berharga atau biasa saja, sebelum pada akhirnya hal tersebut menghilang atau terambil dari hidup kita. Nah, seperti itulah yang terjadi atau yang dialami oleh bangsa Israel, khususnya kerajaan Israel Utara. Di dalam perjalanan hidup mereka sebagai suatu bangsa, mereka menjalani kehidupan spiritual mereka secara sembarangan. Mereka mengangkat imam-imam menurut aturan sendiri, membuat altar dan patung sesembahan sesuai kehendak mereka sendiri, dan menganggap itu semua masih sebagai ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Dan untuk memperparah itu semua, mereka menjadikan kejahatan dan dosa sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari, dengan anggapan itu semua tidak mempengaruhi janji Tuhan bagi mereka sebagai umat pilihannya yang akan selalu menerima berkat-berkatnya. Nah saudara, sebagai Allah yang baik dan masih mau merangkul mereka, Tuhan telah berkali-kali mengirimkan banyak hamba-hambanya dan nabi-nabinya untuk berfirman dan bernubuat bagi mereka. Harapannya adalah dengan melalui itu mereka boleh kembali mengenal kebenaran, sadar akan dosa-dosa mereka, dan memilih jalan pertobatan dengan cara hidup yang benar. Namun, semakin banyak nabi dan nubuatan yang diberikan kepada mereka, mereka justru semakin mengeraskan hati dan menganggap semua firman Tuhan itu sebagai sampah dan kebohongan. Bahkan tidak sedikit nabi yang dianggap oleh mereka ini sebagai utusan-utusan dari kerajaan Yehuda untuk menggoncang kestabilan politik mereka, seperti dalam Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya hukuman yang telah disiapkan Tuhan bagi mereka tidak dapat terhindarkan lagi. Mereka akan mengalami kehancuran sebagai suatu bangsa dan akan dibuang kepada bangsa-bangsa lain hingga akhirnya mereka kehilangan identitas mereka. Dan mengenai masa-masa pembuangan dan hukuman itu, ia menjelaskan dengan keadaan yang sangat mengerikan, yaitu Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehilangan kesempatan atau akses untuk mendengarkan firman Tuhan sama sekali merupakan suatu keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Dan benar saja, di masa antara kitab akhir perjanjian lama ditulis hingga akhirnya zaman perjanjian baru terjadi, Allah seakan-akan berhenti berkata-kata dan orang-orang Yahudi hidup seperti kehilangan arah. Syukur kepada Allah, hukuman ini tidak berlangsung selama-lamanya, sebab pada akhirnya Yesus Kristus boleh datang ke dunia, dan melalui iman kepadanya setiap umat Tuhan yang baru boleh diperlengkapi dengan kehadiran Roh Kudus yang akan selalu menyapa dan senantiasa memimpin hidup mereka sesuai dengan firman Allah yang tertulis. Saudara yang terkasih, biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan setiap kita untuk selalu mengucap syukur atas setiap kesempatan kita mendengarkan dan menghidupi firman Tuhan.
Firman Allah merupakan bukan hanya sebagai pelita bagi langkah kaki kita, melainkan juga sebagai kebutuhan wajib hidup kita. Sebagaimana Yesus sendiri pernah berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Biarlah hidup kita senantiasa terisi oleh firman Tuhan dan terus peka mendengar sapaan dan pimpinan Roh Allah setiap hari, agar supaya di dalam setiap waktu dan musim hidup kita boleh tetap memperoleh kekuatan yang berasal dari Tuhan Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang senantiasa berpegang pada firman-Nya. Amin.